Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, jumpa kembali dengan Bapak Hamim dalam rangka mengikuti PBM atau pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Anak-anakku, selama ini kegiatan apa saja yang kalian lakukan di rumah selama masa pandemik? Mudah-mudahan untuk SMK tidak ada masalah karena kita sudah terbiasa dengan menggunakan metode daring seperti sekarang ini. Baiklah anak-anakku, di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini tentunya kita tinggal melanjutkan saja karena beberapa pertemuan minggu yang lalu kita sudah berbicara pengertian surat, perbedaan apa itu surat menyurat. Ya, kita sudah berbicara tentang jenis atau macam surat, ada surat pribadi, surat resmi, ya, surat dinas, atau surat perniagaan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara materi khusus ya tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan. Harapan dari mempelajari surat lamaran pekerjaan ini ya kita sepakat bahwa dalam keterampilan menulis itu kita harus selalu mengikuti aturan dan kaidah yang berlaku di dalam penulisan bahasa Indonesia. Dalam hal ini kita berpedoman kepada ejaan yang disempurnakan. Perlu saya informasikan, kita harus sepakat dulu kalau berbicara tentang surat menyurat tentunya nanti kalian menggunakan bentuk mana ya, apakah full block atau gabungan ya. Jadi kalau full block nanti bentuknya atau stylenya itu harus full block. Tetapi kalau kita sepakat dengan gabungan ya berarti kita dengan gabungan. Kita sepakat itu dulu ya. Namanya sepakat berarti kalau kalian tidak mengikuti aturan yang ada ya berarti salah. Kita mulai, bagaimana anak-anak sudah siap ya? Ya. Kita mulai. Dalam pembelajaran pada pertemuan hari ini ya tujuannya ya kita bisa melihat di situ ya peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan unsur kebahasaan. Nah, ini pengertiannya di situ. Tujuannya bukan pengertian. Jadi kita harus mengetahui dulu sistematika ya. Seperti apa surat lamaran pekerjaan itu ya. Itu tujuannya seperti itu. Kita lihat berikutnya yaitu pengertiannya ya, pengertian. Kamu pasti bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu ya. Yang intinya ya surat lamaran pekerjaan itu kamu ya ingin melamar di suatu instansi tertentu ya. Ingin melamar di suatu instansi tertentu. Berarti apa? Kamu dapat dikatakan sebagai duta atau wakil. Ya, makanya surat lamaran kerjaan itu menunjukkan ya jati diri kamu. Kalau suratnya benar, rapi, bagus ya, mengikuti aturan berlaku ya pasti sang direktur atau perusahaan yang menginginkan kamu bekerja di situ insya Allah kamu dapat panggilan atau dipanggil ya. Kita lihat di situ pengertiannya ya. Satu, bahasanya harus baku dan resmi ya. Nanti kita baca ya di buku-buku itu banyak itu pengertian itu ya, bisa buka di Google atau di LKS atau di buku paket dan seterusnya ya, kita baca saja itu pengertiannya ya. Sekarang materi pokoknya ya, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan itu ya, apa sajakah unsur-unsur kebahasaan ya surat lamaran pekerjaan itu. Materi pokoknya ini kita berbicara tentang sistematika, sistem. Berarti sudah baku aturannya ya. Kalau kita melanggar dari sistem yang ada berarti salah. Makanya saya mengatakan berkali-kali setiap pertemuan dalam pembelajaran bahasa ya kita selalu berpegang pada aspek kebahasaan itu ya. Ada namanya membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Saya selalu mengatakan berkali-kali aspek keempat ini yang paling sulit ya. Dalam surat lamaran pekerjaan ya, aspek keempat ini namanya tulis menulis. Tadi saya mengatakan di dalamnya kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Dalam hal ini apa aturan yang berlaku? Kita mempunyai pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Nanti akan kita lihat ya materi berikutnya. Nanti kita akan lihat, kita pelajari sistemnya seperti apa ya.
Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan itu? Ya, kita lihat di situ. Ya, ini biasanya kalau kita melihat sistematika, kalau dalam pelajaran hari-hari biasanya saya selalu mengatakan strukturnya seperti apa ya, karena bentuk surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Ada apa saja di dalam sistematika itu. Lihat di sana, pertama ada namanya tempat dan penanggalan surat. Ya, ada yang kedua dilihat di situ ya, hal dan lampiran. Ketiga, alamat yang dituju. Keempat, salam pembuka. Kelima, ya pembuka surat. Kemudian yang keenam, isi surat. Di dalamnya ada identitas pelamar, ada lampiran. Kemudian 7 ada penutup surat. Yang kedelapan ada salam penutup. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, itu sistematika. Nanti kita akan berbicara di sini. Anak-anakku, ya kalau kita melihat sistematika yang ada, sepertinya kita hanya membaca saja, ya, tanpa kita memahami aturannya, ya nanti salah kaprah. Makanya nanti akan kita lihat, ya bagaimana membuat tanggal surat, bagaimana cara membuat perihal surat. Kita tadi sudah sepakat, karena ini namanya keterampilan menulis, berarti kita harus taat dan aturan kepada pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ya, kita sepakat itu dulu. Kemudian berikutnya, nah ini ya, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yaitu di sana ada 3, itu saling berkaitan. Ya, ada namanya yang pertama itu ya sapaan atau kata ganti seperti apa, dan nanti akan Pak Hamim menjelaskan. Ada di dalamnya pilihan kata ya atau struktur kalimatnya seperti apa. Kemudian ejaan, ya ejaan ini saya selalu mengatakan berkali-kali, orang biasanya ya tidak mengindahkan, ya orang menganggap itu membuat surat gampang, mudah, ternyata salah. Ya, mengapa hal itu masih banyak dilakukan? Yaitu kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan ada istilahnya hiperkorek, ya hal yang salah karena banyak orang mengikuti, sehingga hal yang salah itu seolah-olah, ingat, seolah-olah hal tersebut menjadi benar. Nanti akan kita lihat ya seperti apa. Berikutnya, nah ini kita fokus. Ya, akan saya bahas tadi sistematika tadi, mulai dari perihal ya, bagaimana penurutan tempat, ya bagaimana cara menuliskan tanggal, ya dan seterusnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Anak-anakku, coba sekarang kita fokus. Ya, bagaimana cara penulisan, ya tempat dan penanggalan surat. Nah ini salah kaprah. Di mana kamu membuat surat? Kalau kamu di Jakarta berarti situ ya Jakarta, ya berarti kan itu. Tadi saya mengatakan kita harus mengikuti aturan yang berlaku, ya dalam hal ini ejaan yang disempurnakan. Ya kita harus memahami punktuasinya. Salah satu di antaranya kita harus memahami tanda titik, tanda koma, ya kapan menggunakan tanda koma, kapan menggunakan tanda titik, ya nanti akan kita bahas. Coba perhatikan cara menuliskan ya tempat dan penanggalan surat. Ya, di mana kamu membuat surat? Nah, mungkin kamu di kota Nganjuk, ya ditulis itu Nganjuk, ya tanpa spasi, ada tanda koma, ya Nganjuk nama kota, ya N-nya harus besar, ya Nganjuk tanda koma, ya kemudian 5 Oktober tahun 2020. Ya tahun 2020 itu sebenarnya satu baris, ya karena ini spasinya tidak cukup, ya tidak apa-apa di bawah, yang jelas itu hanya satu baris, ya perhatikan baik-baik, di situ ada tanda koma. Berikutnya, nah kita lihat di sana hal dalam lamaran surat. Nah ini tulis hal, ya kemudian ada titik 2, ya lamaran pekerjaan, karena ini merupakan inti ya dari surat yang kamu buat tadi. Berarti apa intinya? Kamu melamar pekerjaan, ya ditulis itu L-nya besar, P-nya kecil, ya kemudian lampiran jangan disingkat, lam misalkan tidak boleh, ya tulis lampiran, ya titik 2 satu berkas, ya satu berkas itu berisi dari beberapa lembar, ya itu harus diperhatikan, ya nanti seperti itu. Berikutnya alamat yang dituju. Nah ini banyak sekali kita menemukan, ya sehingga hal yang salah karena banyak orang mengikuti, ya hal tersebut seolah-olah menjadi benar, ya makanya tadi saya mengatakan itu gejala itu disebut dalam bahasa Indonesia hiperkorek, ya. Yang benar bagaimana? Ya, coba kita lihat, ya. Tanpa menggunakan kata kepada, ya, karena kata kepada itu tidak baku, ya. Mengapa tidak baku, ya?
aturannya seperti itu. Tadi kita kan sudah berbicara aturan. Namanya aturan, kalau kita langgar berarti salah. Yang benar bagaimana? Yaitu YTH, ya, Y-nya besar, TH ya kecil, ya, kemudian ada tanda titik, ya. Kepala bagian personalia, ya, PT Indo Sukses, ya. Setiap kata dalam alamat surat selalu diawali dengan huruf besar, ya. Untuk menyingkat, untuk menuliskan PT kalau disingkat tanpa ada titik, ya, mengapa? Itu aturan, ya. Kemudian Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, yaitu langsung dituliskan Jalan Jenderal Sudirman nomor 3, J-nya besar, ya, Jenderal, J-nya besar, Sudirman, S-nya besar, nomor, N-nya besar, O-nya kecil, tanda titik 3, Jakarta Selatan, tanpa tanda titik, ya. Mengapa? Mungkin kamu bertanya, mengapa Pak tidak boleh tanda titik? Ya karena ini alamat kan belum selesai, di samping kita aturannya memang seperti itu. Tadi kan kita sudah sepakat, ya, makanya ya kita sepakat supaya nanti bagaimana kita membuat surat harus benar. Nanti Pak Hamim selalu bimbing, ya, kalau kamu nanti mempraktekkan membuat surat, ya, tolong perhatikan ini alamatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, oh ya, ini masalah alamat surat tadi itu yang ada tandanya itu, ya, mengapa di situ, ya, YTH tidak ada kata kepada, ya karena ya tadi saya katakan kata kepada itu tidak baku. Yang benar seperti ini, ya. Lanjut. Nah, ini salam pembuka. Nah, ini juga salah kaprah, sering sekali saya menemukan, ya, salam pembuka dengan hormat, ya, D-nya besar, hanya kecil, diakhiri dengan tanda koma. Ingat, jangan dengan hormat titik, ya, itu salah. Mengapa salah? Ya tadi kan saya sudah sepakat bahwa kita mengikuti aturan bagaimana cara menuliskan surat yang benar, ya. Ini salam pembukanya. Kita lihat lagi. Nah, pembuka surat, nah ini ya, pembuka surat ini. Kalau contoh surat yang dibuat Pak Hamim ini diambil dari iklan, ya. Kalau dari iklan bagaimana, ya, pembuka suratnya, ya, lihat itu, ya, sesuai dengan, ya, apa itu, penawaran, ya, lowongan pekerjaan dari PT, ya, Indo Sukses, seperti yang termuat pada harian Kompas tanggal 24 Juli 2017. Saya, ya, itu harus menggunakan kata saya, bukan kami, karena jamak. Yang membuat adalah kamu, ya. Pembuka surat ini apabila surat tersebut kamu temukan dari iklan, ya, ya, sesuai dengan, nah itu tadi, lowongan pekerjaan dari PT bla 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 bla. Saya mengajukan, ya, saya, bukan kami. Mengapa kamu menggunakan kata saya? Ya harus jamak karena yang membuat adalah kamu sendiri. Di samping kata saya, kita sepakat tadi bahwa bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa baku, ya, bahasa yang benar dalam arti mengikuti aturan yang berlaku dalam penulisan bahasa Indonesia, dalam hal ini ejaan yang disempurnakan. Kita lanjut dulu, ya, nanti kamu bisa bertanya, ya, ini kita lihat di situ, ya, identitas pelamar, ya, namanya identitas pelamar berarti sesuai dengan identitas kamu, ya, kamu tinggal di mana, nama kamu siapa, ya, tempat dan lahirmu di mana, pendidikan akhirnya seperti apa, alamatnya, telepon, ya. Coba perhatikan itu yang saya beri tanda-tanda merah itu, ya. Ya. Mengenai diri saya, ya, koma, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Nah, nama, ya, tempat, ya, pendidikan, alamat, itu yang saya beri tanda-tanda merah itu merupakan EYD. Itu harus menggunakan huruf besar, harus menggunakan huruf kecil, ya. Mengapa huruf kecil, mengapa huruf besar, ya? Kalau yang sebelah itu harus huruf besar, itu berarti harus huruf besar, ya. Nama Vika Ramawati Sari, ya. Ya, Rahmata, ya, Sari. Kemudian tempat tanggal di mana? Ciamis, C-nya besar, ya, koma 22, ya, Agustus, A-nya besar, ya, nama bulan, ya. Kemudian pendidikan akhir, sarjana teknik informatika. Kalau kamu SMK mungkin pendidikan akhir, ya, kamu sebagai lulusan SMK, ya, negeri 1 Nganjuk, ya. Alamatnya di mana? Itu yang tanda merah-merah itu. Ya, itu kalau alamat kamu nanti harus kamu isi. Ya, telepon kamu berapa?
ya emailmu berapa ya, kemudian status perkawinan ya belum menikah ya. Tolong itu diperhatikan, ini namanya aturan yang saya tulis merah-merah itu harus mengikuti seperti itu. Lanjut, nanti akan kita lihat contoh secara globalnya ya. Lampiran, nah lampiran ini namanya lampiran berarti untuk menguatkan kamu apabila melamar di sebuah perusahaan ya. Makanya di sini katakan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ya, saya lampirkan ya, bukan kami ya, karena adalah kamu ya, harus bentuk jamak ya, satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Perhatikan itu ya, setiap kata selalu diawali dengan huruf besar. Daftar riwayat hidup ya, fotokopi ijazah. Lihat fotokopi satu kata itu ya, bacakan dua kata. Kita menggunakan yang benar ya, menggunakan K dengan I ya, bukan C ya gitu. Fotokopi apa, ijazah terakhir tentunya ya, fotokopi sertifikat ya, khusus atau pelatihan apa ya, kemudian pas foto terbaru ya. Ini merupakan lampiran ya yang menyertai di dalam surat lamaran pekerjaan kamu. Yang penting ya kita buat sesuai dengan aturan. Saya yakin ya kita sudah berapa kali pertemuan ya berbicara surat menyurat ya, beberapa pertemuan minggu yang lalu ya kita kan sudah berbicara tentang ya surat pribadi. Kalau pribadi kan ya mungkin kita bisa menggunakan bahasa tidak baku, tidak apa-apa, namanya pribadi ya. Teorinya seperti beberapa pertemuan minggu yang lalu kita lihat. Nah ini penutup surat dan salam penutup. Nah perhatikan ya, ini yang sering sekali banyak salah kaprah ya. Biasanya namanya penutup diakhiri dengan kata demikian. Kalau di sini besar harapan saya ya untuk diberi ya kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan ya lebih mendalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jangan kami ya, atas perhatiannya, nya itu siapa? Itu orang ketiga, itu harus atas perhatian ya, seperti dalam contoh itu Bapak atau Ibu saya ya, itu kata saya bukan kami ya, karena yang membuat adalah kamu ya. Tolong ya kita harus menggunakan bahasa baku. Terus diakhiri dengan saya mengucapkan terima kasih, bukan saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih, juga salah. Saya mengaturkan berjuta-juta misalkan, salah. Cukup kita menggunakan bahasa yang baku. Saya mengucapkan terima kasih ya, bukan atas perhatiannya ya, nya itu siapa ya. Ya jadi mari kita sepakat ya, ikuti ya aturan-aturan yang berlaku dalam penulisan surat menyurat. Kemudian hormat saya, koma, bukan hormat kami ya, hormat saya. Kamu menandatangani namamu siapa ya, mungkin Andrianto atau mungkin Joko Waluyo atau siapapun ya. Tolong itu sapaannya seperti itu. Bapak Ibu karena menyapa berarti harus menggunakan huruf besar ya, sapaan. Kita lanjut. Oke ya. Nah ini contohnya Cah ya, saya katakan tadi. Kalau kita membuat surat, kita harus sepakat di awal kita menggunakan bentuk apa ya. Kalau ini kan bentuk gabungan, ini bukan full block. Kalau full block semua di kiri, karena ini tanggalnya di sebelah kanan ya, itu berarti ini bentuk gabungan. Kemudian isinya kamu lihat itu menjorok 7 spasi ke kanan ya. Perhatikan baru paragrafnya lurus, ini berarti bentuk gabungan. Kalau bentuk lurus biasanya digunakan untuk instansi swasta atau yang keluar negeri, misalkan bentuk full block ya, perusahaan-perusahaan asing. Tetapi kita menggunakan bentuk-bentuk yang bentuk Indonesia atau bentuk gabungan antara full dengan semi ya. Kalau mengapa saya katakan semi, karena tanggalnya ada di sebelah kanan. Jadi visinya seperti itu. Yang jelas anak-anakku ya, sekilas apa yang saya katakan ini ya, mudah-mudahan ya kamu dapat mencoba ya, contohnya seperti yang ada Pak Hamim berikan ini. Ya penting kita sepakat bagaimana kita menggunakan EYD-nya yang benar ya, kita mengikuti aturan yang benar. Yang salah ya kita perbaiki ya. Mungkin sedikit sedikit pembelajaran Pak Hamim
pada siang hari ini mudah-mudahan ya anak-anak dapat memahami, dan nanti kalau tidak paham ya kita diskusikan, kita bertanya, Pak Hamim ini saya kurang jelas bagaimana editnya, silakan nanti di dalam materi berikutnya atau besok pelajaran Pak Hamim ya kita berdiskusi bersama-sama. Jadi itu anak-anak ya sedikit bukan sedikit materi pembelajaran Pak Hamim tentang sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari nanti dapat berguna di lain-lain kesempatan. Jadi saya berpesan anak-anakku ya mudah-mudahan dengan yuk ini ya cepat usai, tidak zona merah lagi ya, tidak zona merah lagi. Nanti saya ingin ya Pak Hamim nanti bertatap muka ya, kita bertatap seperti ya dahulu kala lah, kita berbincang berdiskusi bersama-sama. Di masa-masa pandemik ini memang ya kita tidak apa-apa ya, SMK bisa kita menggunakan daring tidak masalah, yang penting kamu proaktif ya nanti berhubungan dengan Pak Hamim. Sudah ya anak-anakku ya, jadi pertemuan pada hari ini saya akhiri, dan nanti kita bertemu di lain kesempatan. SMK bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.